Bagian yang berikutnya adalah bagaimana cerita ketika beliau bermimpi disuruh untuk menyembelih anaknya Ismail yang masih muda belia, yang merupakan anak sayangan. Ujian. Coba kita bayangkan pelan-pelan, Masya Allah, luar biasa. Anak kalau pengen suruh potong, suruh sembelih. Dia kan nggak tahu akhir ceritanya. Emang sinetron udah ketahuan akhir ceritanya? Enggak, ini bohong-bohongan. Ntar ceritanya nggak bakalan sembelih. Emang tahu ceritanya bakal begitu? Nggak tahu awalnya ceritanya. Ujian betul-betul. Coba seorang bayangkan bagaimana itu keadaan seorang bapak ketika diminta untuk menyembelih putra kesayangannya. Masya Allah. Tetapi karena kecintaannya kepada Allah, dia laksanakan. Bala. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Cobaan yang sangat nyata, yang sangat besar. Yang ketiga, ini yang udah mundur lagi. Yang lalu, waktu dia remaja, Nabi Ibrahim remaja, yaitu apa? Sabrahu ala qadamim lau fitnari liyuharriqu. Dia bersabar Nabi Ibrahim ketika dia dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kita tahu lah ceritanya. Kenapa dia sampai dilemparkan ke dalam api untuk dibakar oleh Raja Namrud yang zalim pada waktu itu. Tapi ini bukan malah menyurutkan keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah, justru memperkuat keyakinan. Sehingga apa, barangkali ini kembali ke pertama yang kedua, dengan modal dia dibakar, api menjadi dingin, yakin dia kepada Allah. Ternyata Masya Allah, Allah akan menolong orang-orang beriman. Maka ketika disuruh perintah hijrah. Ketika suruh perintah potong. Berarti udah pendidikannya luar biasa pada waktu itu. Pendidikan sebelum. Ini juga pembelajaran juga bagi kita. Jamaah rahimahumullah. Ya, coba kita lihat. Mari dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan saat-saat tertentu Allah menolong kita. Coba rasakan kita masing-masing. Pribadi kita masing-masing rasakan. Adakah saat-saat tertentu, terutama yang dikatakan inda syada'id, ketika dalam keadaan kepepet. Nah, bahasanya begitu. Inda syada'id. Kalau udah kepepet, Allah menolong dia. Sampai dia itu berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah kalau udah mau gitu dekat dikit lagi. Ya, itu udah di ujung, berarti udah di ujung puncak daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah jamaah orang-orang beriman seperti ini. Ya, dia pikirin halus-halus gitu ya. Halus-halus yang ada pada dirinya, enggak usah orang lain lah. Dia rasakan introspeksi dirinya. Bagaimana perjalanan hidupnya dari muda, bagaimana Allah selalu membimbing dia. Ya, menyayangi dia, mengayomi dia, menunjuki dia. Ya Allah, dikasihnya pekerjaan yang baik, dikasihnya rezeki yang halal, dikasihnya keturunan yang saleh dan salehah, dikasihnya, Masya Allah, luar biasa, dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya harus menambah. Ya, tapi bukan berarti selesai, tidak. Apakah bala itu selesai? Tidak. Coba kalau kita anggap sebagai bala, COVID-19 kita anggap sebagai bala. Saya tanya, apakah setelah ini selesai? Apakah setelah COVID-19 ini udah nggak ada lagi? Nggak ada lagi cobaan yang lain? Untuk orang beriman terus. Sampai kapan? Hatta sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhanmu itu, pegang terus beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu al yaqin al maut, sampai mati udah selesai baru itu. Jadi jangan anggap ini selesai, belum tentu, masih ada lagi jangan-jangan. Apalagi kalau by design, ya dia mau coba-coba, ini baru satu virus. Bagaimana ntar kalau virusnya dikeluarkan, dilempari dari udara, nggak bisa habis kan cerita begitu. Nanti kan Allah nggak bisa, ya Allah. Ya makanya kita lihat saja Allah nanti bermain Allah. Ya.
pokoknya kita yakinlah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah ya sebagai penolong kita, cukup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ini kelihatannya ya oke lah, secara pemerintah kita hargai ya, bagaimana pemerintah memang berusaha keras menangani masalah ini, bagaimana caranya. Di satu sisi kehidupan kan harus jalan, ekonomi harus dibuka, tapi kan masyarakat juga kurang tertib juga kadang-kadang, nggak mau pakai masker di tempat umum, nggak mau jaga jarak, nggak mau cuci tangan, dan seterusnya. Kata pemerintah seperti itu. Tapi bagi kita pribadi kita punya standar sendiri. Ya selain yang 3 itu, kita punya doa, punya zikir, punya macam-macam yang insya Allah dapat membentengi kita. Pun seandainya kita anggap sebagai balaan hasanan, cobaan yang baik, pasti Allah akan berikan sesuatu. Karena para nabi itu diuji begitu, ya ujian supaya naik kelas, naik tingkat, berarti diuji sesuatu. Karena itu ya sudah, kalau memang upaya sudah, cuci tangan sudah dilaksanakan, ya pakai masker sudah, macam-macam pengobatan sudah dijaga sudah, tapi masih juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada balaun hasan. Insyaallah ini adalah menjadi cobaan yang baik bagi kita. Dan akibatnya insyaallah baik. Insyaallah. Jadi semua yang akan terjadi pada orang-orang beriman insyaallah baik. Masya Allah, luar biasa. Ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang tadi saya sebutkan riwayat Ahmad. Jadi rupanya ada hamba itu dia punya manzilah, punya tempat di surga nanti. Ya, ada tempatnya, ada makomnya khusus. Tapi kalau kerjaannya cuma seperti ini, nggak nyampe ke situ, nggak nyampe ke makom itu, ke tempat itu. Ya makanya disebutkan Allah, kata Nabi, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablugha bi'amalin. Apabila ada hamba, sesungguhnya hamba itu dia punya tempat, ya, punya makom dari Allah Subhanahu wa taala yang falam yablugha bi'amalin, dia nggak bisa nyampe ke sana dengan amal-amal biasa. Sholatnya ya kan sholat jarang-jarang, sodakohnya apalagi mikir-mikir mulu kalau sodako ya nggak nyampe. Ya nih 10.000 atau 20.000, 20.000, 10.000 aja deh. Jarang yang milih yang gedean. Kalau kita sodako ini 50 apa cepet, 50 cepet, 50 aja deh. Jarang yang milih apa cepet, kalau nggak mau disempur. Ya coba. Ini 100, 200, 100, 200. Ya coba aja kalau di kantong ada 50 ribuan sama 100 ribuan, mana yang kita pilih buat sodako? Gua cuma seandainya ada 10.000 juga 10.000. Seandainya nggak ada cuma 2, 50 atau 100, 50, 100. 50 aja, 50 kita pilih. Nggak mau kita 100. Jangan-jangan enggak, 50 enggak, 100 enggak. Itu nggak nyampe itu manzilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat. Nah, apa lalu berikutnya? Ibtalahum wa fi jasadihi. Ibtalahum wa fi jasadihi. Lalu Allah uji, kasih bala. Fi jasadihi, dengan penyakitnya di badan. Bisa dia karena gula, bisa karena jantung, bisa karena kolesterol. Jadi kalau gula, jantung, kolesterol jangan mikir semata-mata fisik, jangan. Ini jangan-jangan sedekah kurang gitu mikirnya. Ya jangan-jangan ini ada harta yang gak beres, gitu mikirnya. Ya mikirnya jadi lebih jauh kita mikirnya. Jangan-jangan kalau maksudnya apa sih? Apa dihukum? Enggak nyampe. Orang surganya surga tingkat tinggi, nggak nyampe kalau cuma segitu. Karena itu diuji dia. Apa? Di jasa ya badannya banyak sakit-sakitan, ya tadi udah disebutkan ada gula, jantung, ginjal, macam-macam lah. Atau pimali, hartanya dirampok orang, diambil orang, ditipu orang, banyak benar usaha ditipu, ya ditipu orang, macam-macam, ya segala macam, ya macam-macam lah itu mengenai harta. Piwaladi, atau rongrongan dari anak susah udah diatur, ya duit banyak tapi anak susah diatur, ya apalagi ada yang terlibat ini terlibat itu, masya Allah, ujian dari Allah, ya nggak nyampe makomnya kalau beruji, ya summa sabaru ala dzalika, kemudian dia sabar saja, dia ikuti aja alurnya, yang penting caranya tetap yang baik tetap ikuti aja alurnya, ya
Tsumma sabara ala dzalika hatta yablughul manzilata allati sabaqat lahu min Allah azza wa jalla. Sampai nyampe tuh. Sampai nyampe ujian-ujian itu ternyata cukup untuk menebus manzilah, tempat kedudukan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nyampe udah. Ya emang ibadahnya ya udah, makanya kita ya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala kita terima udah nyerah gitu. Di hadapan Allah kita nyerah aja udah. Ya ibaratnya udah begini sabar, nyerah saja ya. Yang paling bagus ya udah tahu harta ini nanti bakal diuji, begitu baru dapat udah keluarin aja udah, zakatin dah. Baru dapat zakatin, bersihin langsung. Sebab kalau enggak keburu diuji. Kalau enggak coba aja tahan dulu, coba aja enggak tahan dulu udah tahan. Coba aja kalau berani tahan. Kalau memang dia disayang oleh Allah, pasti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang dia istidraj, memang bukan orang-orang yang beriman, memang diampulin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lain urusannya. Kalau dia beriman, balaan hasan. Ujian itu ujian yang baik, ya berkesudahan yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan hasanatan alim. Aqulu qawli hadza wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.